Halo, selamat pagi. Selamat jumpa dengan Pak Abe dalam pembelajaran kita bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Baik anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan bagian yang sebelumnya, yaitu mengenai bentuk interaksi sosial. Yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya itu, kita bicara mengenai bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Ya, artinya ada kerjasama. Sekarang kita masuk materi yang berhubungan dengan bentuk interaksi sosial, tetapi yang disosiatif. Oke, yang disosiatif. Baik, itu topik kita hari ini. Jadi sebelum itu mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, ini dia. Mendeskripsikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang bagian kedua yaitu mengenai bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk itu mari kita lihat gambar berkaitan dengan interaksi sosial. Ada tawuran anak SMA, ada perang adat ya, atau perang suku. Lalu ada yang pihak demonstrasi, lalu kemudian ada juga demonstrasi yang lebih kepada pembakaran-pembakaran. Ini mengenai 4 gambar yang berhubungan dengan interaksi sosial. Ya, baik. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lanjutkan penjelasannya sebagai berikut. Nah, pengertian bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Oke. Pengertian interaksi sosial disosiatif adalah merupakan suatu landasan dari hubungan yang dalam bentuk tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan dilakukan penerapannya di dalam masyarakat. Oke, itu artinya disosiatif. Ada 2 bentuk interaksi sosial, yaitu interaksi disosiatif dan asosiatif. Disosiatif merupakan interaksi yang mengarah terhadap hal-hal yang negatif. Itu disosiatif. Ya. Interaksi sosial disosiatif dinamakan juga dengan oposisi. Dengan oposisi berarti bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk meraih tujuan tertentu. Ya, jadi ada pihak oposisi ya dengan pihak yang lain yang sama-sama mencapai tujuan tertentu. Itu mengenai pengertian bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke bentuknya. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif itu apa saja? Ya, nanti ada 4. Ya, ada 4 bentuk interaksi sosial disosiatif. Kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui tindakan-tindakan kehidupan yang pada waktu normal tertentu menjadi pusat jembatan umum. Jadi pusat perhatian umum. Itu dia. Perhatian publik dengan pertajam prasangka yang tidak ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Itu persaingan. Tidak ada dengan tindakan kekerasan, tidak ada persaingan. Ya, itu mengenai kompetisi atau persaingan. Oke, baik. Persaingan disertai dengan kekerasan sangat berbahaya.
Ya, persaingan disertai dengan kekerasan sangat berbahaya. Persaingan yang tidak sehat disebut juga dengan persaingan akan hidup telah menjurus kepada permusuhan atau persengketaan. Oke, itu dia mengenai itu. Jadi setiap pihak yang bersaing menyadari akan ada yang menang dan ada yang kalah. Itu dia. Jadi persaingan ini lebih bersifat positif, ya. Salah satu contoh persaingan untuk menjadi ketua OSIS, yaitu persaingan, ya. Itu yang pertama. Kita masuk ke poin yang kedua, bentuk yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan. Ya, sifat menentang secara diam-diam atau tersembunyi agar tidak munculkan perselisihan yang terbuka, nyata di depan orang. Nah, ini kontravensi. Ya, dia lebih di atas persaingan, tapi di bawah dari pertentangan atau kekerasan. Ya, ini di tengah-tengah. Ini kontravensi. Bentuk kontravensi antara lain ada kontravensi umum, ada kontravensi sederhana, ada kontravensi intensif, ada kontravensi rahasia, ada kontravensi taktis. Nah, ini ada 5 bentuk kontravensi. Ya, ada 5 bentuk kontravensi. Baik, sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. Nah, ini tadi saya Bapak bilang bahwa ini sudah mulai memuncak pada hal-hal yang menjurus negatif. Oke, baik. Yang ketiga adalah pertikaian. Oke, pertikaian merupakan bentuk lanjut dari kontravensi, itu yang tadi saya bilang ya. Dalam pertikaian, perselisihan sudah bersifat terbuka. Nah, ya, sudah bersifat terbuka. Itu mengenai pertikaian. Nah, dan penjelasannya bisa kamu lihat ya. Lalu yang keempat, yaitu mengenai pertentangan atau konflik. Ini puncaknya, pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan. Nah, konflik ini bisa terjadi dengan kekerasan. Ya, bisa terjadi dengan kekerasan. Ini mengenai poin keempat atau bentuk interaksi sosial disruptif yang keempat, yaitu pertentangan atau konflik. Oke, baik. Bentuknya ada konflik terjadi karena ada perbedaan pendapat, itu dia artinya. Ya, perasaan individu, kebudayaan, kepentingan, baik kepentingan individu maupun kelompok. Dan terjadi perubahan sosial yang cepat dengan menimbulkan disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial. Jadi ada pertentangan organisasi kelompok masyarakat. Oke, itu mengenai keempat. Baik, penjelasan nilai yang lain yang harus kita ketahui yaitu bahwa perbedaan ini akan memuncak menjadi pertentangan karena keinginan individu tidak dapat diakomodasikan, tidak dapat disalurkan. Akibatnya, tiap individu atau kelompok berusaha menghancurkan lawan dengan ancaman atau kekerasan. Pertentangan kebanyakan yang berperan adalah perasaan. Ya, perasaan. Perasaan dapat mempertajam adanya perbedaan sehingga kedua pihak berusaha saling menghancurkan satu dengan yang lain. Contohnya, perasaan yang menimbulkan konflik adalah rasa benci, iri, dan sentimen. Ini contoh. Oke, ini mengenai perbedaan itu. Nah,
Kita lanjutkan. Pertentangan tidak selalu bersifat negatif sebenarnya. Pertentangan bisa menjadi alat untuk menyesuaikan norma yang telah ada sesuai dengan pertimbangan masyarakat. Nah, itu dia. Pertentangan juga menghasilkan suatu kerjasama karena kedua belah pihak saling introspeksi untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Itu, ya. Contoh dampak positif pertentangan: perombakan aturan-aturan, ya, di mana itu diusahakan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Contohnya pada masa Orde Baru. Oke, itu mengenai tindakan-tindakan pertentangan yang dimunculkan akibat interaksi sosial yang disosiatif itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertentangan bentuk khusus dari pertentangan. Bentuk khusus dari pertentangan itu yaitu yang pertama, pertentangan pribadi. Ya, pribadi dengan pribadi saling tidak menyukai. Itu dia. Yang kedua, pertentangan rasial, ras. Ya, pertentangan ras. Yang ketiga, pertentangan antar kelas sosial. Masyarakat kelas menengah dengan masyarakat kelas atas. Nah, ini dia, antar kelas sosial. Lalu yang keempat, pertentangan politik. Ya, pertentangan politik, contoh pertentangan dalam pemilu. Nah, itu dia, pertentangan antar negara bisa. Itu. Lalu yang kelima, yaitu pertentangan yang bersifat internasional. Ada pertentangan disebabkan oleh kepentingan yang lebih luas menyangkut kepentingan nasional. Nah, inilah 5 bentuk interaksi sosial, 5 bentuk khusus dari pertentangan. Ya, yang termasuk adalah bagian dari interaksi sosial yang disosiatif. Prinsipnya pada umumnya kalau disosiatif itu lebih dikatakan ke arah negatif. Oke, baik. Inilah beberapa bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Ada 4 bentuk. Oke, harapan Bapak sudah bisa dimengerti karena topik kita hari ini hanya membahas tentang itu. Nah, untuk itu mari kita lihat kembali gambar-gambar yang berhubungan dengan interaksi sosial yang disosiatif. Tawuran, ya. Kemudian demonstrasi, sama ini juga, ya, demonstrasi. Kemudian ini persaingan. Nah, itu yang saya bilang tadi, persaingan tidak selalu harus bersifat negatif. Pertandingan. Lalu ini juga contoh dari persaingan. Oke, baik. Harapan Bapak, anak-anak kami semua mengerti dengan apa yang kita akan bahas hari ini. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami bahwa dalam interaksi sosial terdapat juga bentuk-bentuk disosiatif. Karena itu, baik. Sampai sini dulu, sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan untuk selanjutnya semangat terus, jaga kesehatan. Dan ingat, tugas jangan lupa dikerjakan. Oke, demikian. Terima kasih dan salam.